Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kepada inti materi kita, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, di sini Ibu berikan masalah, yaitu diketahui nilai ulangan statistika 30 orang siswa kelas 12 IPA Semen 3 Bolo diperoleh sebagai berikut. Oke, ada 30 ya. Baik, dari masalah ini, bisakah kalian membuat sebuah pertanyaan? Oke, contohnya bagaimana menyajikan data tersebut agar mudah dibaca? Kalau dilihat-lihat susah ya kita melihat berapa data terbesar, berapa data terkecil. Oke, bagaimana bentuk grafiknya? Oke, untuk lebih memudahkan, kita bisa menggunakan beberapa penyajian, yaitu tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, yang berbentuk grafik. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Bagaimana ya? Oke, tadi datanya sudah Ibu tayangkan di sini. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, ada yang langkah pertama, menentukan jangkauan data atau rentang. Tadi ingat jangkauan data itu apa rumusnya? Oke, data terbesar dikurang data terkecil. Di sini data kita simbolkan dengan X ya. X maksimum dikurang X minimum. Berapa X maksimum minimumnya? Tinggal kita lihat angka terbesar yaitu 97 dan X terkecil, angka terkecil yaitu 71. Nah, kita kurangi hasilnya 26. Baik, apa langkah kedua? Menentukan banyak kelas, karena distribusi frekuensi kan ada kelasnya, ada rentangnya, dan seterusnya. Nah, banyak kelas, ada rumusnya tersendiri nih, anak-anak. Yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Oke. Banyak data, N itu adalah banyak data. Apa banyak data? Banyak keseluruhan nilai yang ada. Yaitu ada 30 ya, 1, 2, 3, 6 kolom dan 5 baris, 5 kali 6, 30. Oke, kita substitusikan N-nya 30, kita cari log 30, bisa menggunakan kalkulator, yaitu log 30 1,4771 dikali 3,3 menghasilkan 4,8744 ditambah 1 menghasilkan 5,8744. Nah, jadi banyak kelasnya adalah 5,8744. Tapi ini desimal ya, kalau banyak kan dia bulat. Jadi kita harus membulatkan menjadi 6. Oke, catatan. Pembulatan sesuai aturan pembulatan di sini, angka di belakang koma desimal lebih dari sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Kalau dikurang dari 5, tetap. Artinya kalau di sini 5,1, dia bulatkan jadi 5 saja. Baik, sudah ada 2 ya, jangkauan 26 dan banyak kelas 6. Sekarang kita langkah ketiga, tentukan interval kelas atau panjang kelas. Rumus interval kelas atau disimbolkan dengan P, rumusnya J per K. J itu apa? Jangkauan, K itu panjang kelas. Nih jangkauan, K itu banyak kelas, banyak kelas ya, sorry. P itu interval atau panjang kelas. Yaitu 26, tadi ada nilainya 26. Oke, dibagi 6, menghasilkan menghasilkan 4,33 dibulatkan menjadi 5 agar mewakili semua data. Nah, untuk pembulatan yang P ini, dia selalu pembulatan ke atas ya, walaupun dia komanya 3, 1, 7, selalu pembulatan ke atas, tujuannya agar mewakili semua data yang ada. Oke, langkah berikutnya adalah pilihlah batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama langsung kita mengambil data atau data terkecil tadi 71. Catatannya selisih batas bawah kelas pertama dengan data yang terkecil kurang dari panjang interval. Oke, sekarang saatnya kita membuat tabel distribusi frekuensi dari data-data yang sudah kita peroleh tadi, yang sudah kita hitung tadi. Banyak kelasnya 6, intervalnya 5. Interval kelas pertama yang akan kita tentukan adalah kita mau masukin nilainya nih. Kita harus punya nilai pertama di kelas pertama ini apa. Nah, kita masukkan sebagai batas bawah, yaitu data terkecil tadi, 71. Sampai berapa? Nah, 75 ini disebut sebagai batas atas. Batas atasnya diperoleh dengan batas bawah, 71 ini, ditambah panjang kelas kurang 1. Panjang kelas kan 5 nih, kurang 1, 4. Tambah 71, 7, 75. Nah, kalau sudah ada
kelas pertama, kelas berikutnya sangat mudah kita tentukan. Tinggal tentukan setelah 75 berapa? 76. Nah, 76 tinggal ditambah dengan 4. Yaitu 4 ini tadi. 76 tambah 4, 80. Setelah 80, 81. 81 tambah 4, 85. Setelah 85, 86. 86 tambah 4, 90. Setelah 90, 91. Ditambah 4, 95. Setelah 95, 96. Ditambah 4, 100. Nah, setelah sebagian kolom nilai ini sudah kita tuliskan, ya tadi yang kita hitung tujuannya untuk kolom nilai. Bagaimana kolom frekuensi? Kolom frekuensi ini bisa kita peroleh dengan bantuan turus. Turus itu yaitu menuliskan satu persatu data yang ada di yang disajikan sebelumnya. Oke, mulai dari data pertama nih, biar nggak keliru, biar nggak diloncat. Data pertama 95. 95 itu ada di kelas yang mana? Nah, ternyata ada di kelas ke 1, 2, 3, 4, 5. Ada di kelas ke-5. Maka kita tulis 1. Kemudian yang kedua 89 di kelas ke-4. Nah, kita tulis 1. Kemudian 86 juga ada di kelas ke-4. Satu lagi. Dan seterusnya sampai data itu habis, kita peroleh ada kelas pertama ada 4, 3, 2. Oke, sehingga kita tuliskan sebanyak turusnya 4, 3, 6, 7, 8, 2. Kita pastikan apakah benar, kita jumlahkan keseluruhannya, apakah dia menghasilkan jumlah semuanya tadi berapa? Ada 30 ya. 4 tambah 3, 7, tambah 6, 13, 20, 28, 30. Berarti sudah benar. Oke, begitulah cara membuat. Gampang kan anak-anak? Nah, cara penyajiannya tinggal kita tuliskan nilai dan frekuensi. Oke, lanjut. Nah, ini keterangannya tadi, BB itu batas bawah, BA itu batas atas. Batas bawah dan batas atas itu adalah angka yang ada pada kelas. Oke, kita simpulkan sama-sama. Jadi, untuk membuat tabel distribusi data berkelompok dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan jangkauan dari data tersebut, menentukan banyak kelas dengan rumus Turges, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang kelas, yaitu dengan rumus panjang kelas jangkauan yang pertama tadi dibagi banyak kelas. Setelah itu memilih batas bawah kelas pertama dan batas atasnya. Nah, setelah selesai melakukan turus, membuat tabel distribusi frekuensi tadi menggunakan data-data yang sudah dihitung sebelumnya dan turus. Oke, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ya, tentu mudah. Matematika itu simpel, asalkan kalian bersabar dan memiliki positive thinking terhadap pelajarannya. Baik. Selanjutnya membuat histogram, ini mudah saja. Histogram itu apa sih? Diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Kalau tadi yang pertama di awal kita belajar tentang diagram batang, kalau ini hampir mirip. Cuman batang-batang pada histogram berhimpit ya. Oke. Sumbu mendatar mewakili kelas-kelas, interval, dan contohnya nilai. Sumbu tegak mewakili frekuensi. Frekuensi di sini kalau datanya nilai ulangan siswa, berarti frekuensi itu bermakna banyak siswa. Oke. Dari histogram ini bisa kita buatkan poligon, grafik poligon namanya, dengan cara menghubungkan titik-titik tengah dari batang-batang yang berdekatan sehingga membentuk seperti garis. Oke. Poligon adalah gambar garis menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan, sehingga ketika histogramnya ditiadakan akan muncul tampilan poligon seperti ini. Biasanya dituliskan titik-titik itu dengan titik tengah dari kelas 31 sampai 40, titik tengahnya 35,5. Membuat histogram dan poligon tadi ada contoh tabel yang sudah kita dapatkan sebelumnya 71 sampai 75. Kita tuliskan di bawah batangnya. Nah, kita gambarkan batang itu sampai setinggi 4 karena frekuensinya ada di sudut datar 4. Kemudian kita gambarkan lagi batang berikutnya untuk kelas 76 sampai 80 setinggi 3 frekuensi sesuai dengan frekuensi ini. Setinggi 3. Kemudian kelas ketiga 81 sampai 85 setinggi 6. Kelas berikutnya 86 sampai 90 setinggi 7, frekuensinya 7. Kemudian
91 sampai 95, setinggi 8.